Drop it. Lost in your mind. I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya yang di rumah? Sore hari ini kita berjumpa lagi ya, kita akan ibadah meskipun kita ibadah online, tidak mengurangi semangat kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tentunya tidak lupa kan sama kakak namanya Kak Feni, ingat ya. Terus ada Kak Eben juga, yuk kita sama-sama satukan hati kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Hingga pada sore hari ini Bapa, kami boleh bersekutu dengan Engkau meskipun kami ibadah online. Tapi kami percaya ketika kami menyatukan hati kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan sore hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Kerinduan kami, hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Kerinduan kami, hidup kami senantiasa boleh mempraktekkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sore ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Dimanapun dan kemanapun kita berada, Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah, senantiasa menyertai setiap kita. Amin. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karena-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Engkau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Percayalah bahwa Bapa yang kita sembah senantiasa ada bersama kita. Kemenangan diberikan untuk setiap kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Kau nyata di sini. Bersama-Mu Tuhan, kami sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar hanya bersama-Mu. Dipuji, disembah Engkau, dimuliakan Engkau Tuhan. Oh, Sikiara lama shale, Yara lama so. Mari sembah, mari puja, mari tinggikan Dia, Jesus. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang dahsyat, tiada yang mustahil bagi-Mu, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Shikara lama ya ralama ya ralama ya ralama. Sikiara lama syarara lamo. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Ketika kami dalam posisi yang lemah Tuhan, dalam keadaan yang lemah, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah sanggup untuk memberikan kekuatan yang besar untuk setiap kami. Untuk kami boleh bangkit, untuk kami boleh berkemenangan bersama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah keyakinan penuh itu ada dalam setiap hati kami. Sampai dengan detik hari ini Tuhan, dalam kondisi dunia yang sedang kacau balau ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau yang terbaik buat kami. Kau yang terbaik buat kami Tuhan. Keyakinan itu ada buat kami. Bahkan kami semakin yakin dan yakin terus bersama Engkau. Setiap apa yang kami alami, kejadian demi kejadian yang Kau izinkan boleh kami alami, tidak akan mengurangi keyakinan kami untuk senantiasa percaya penuh kepada Engkau. Karena Engkau lah pemilik hidup kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami.
Engkau memberikan nafas kehidupan untuk setiap kami. Maka dari itu Tuhan, kami percaya dengan penuh bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh dalam kekalahan demi kekalahan, tapi kemenangan yang besar itu Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang nyata. Kuasa-Mu besar dan dahsyat untuk setiap kami. Haleluya. Mari sembah, mari tinggikan namanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita, bahwa kita lebih dari pemenang bersama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang lebih dari pemenang, mana tunjukkan dong wajah-wajah pemenang. Yeay. Kalian ada lebih dari pemenang. Oke. Lebih semangat lagi bersama Tuhan sore hari ini. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, oh. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi untuk Tuhan sore hari ini, amin. Yang lebih semangat lagi buat Tuhan sore hari ini, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, oh. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Kaikanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
pemenang. Tepuk tangan semuanya. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima sumber kekuatan, yaitu firman Tuhan yang senantiasa menolong menuntun setiap langkah kita. Bahwa Tuhan selalu ada bersama kita setiap musim. Tuhan selalu ada dan ada bersama kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama kita pujikan lebih lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama
perkenananmu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa buat anugerahmu yang senantiasa melimpah dan melimpah atas hidup kami. Biarlah sore hari ini kami siap untuk mendengar dan menerima akan kebenaran firman-Mu untuk setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Berfirmanlah untuk setiap kami Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. PD Lebak Jaya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama di ibadah online. Nah, Kak Dina mau mengingatkan sesuatu hal. Pelajaran firman Tuhan minggu lalu, bagaimana mengajarkan agar kehidupan kita itu tidak bersungut-sungut. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh mengandalkan Tuhan dalam situasi keadaan seperti ini. Boring iya, membosankan iya, tapi kita mau belajar. Kita tidak bersungut-sungut, kita mau belajar. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Nah, kebenaran minggu ini firman Tuhan akan mengajarkan kepada kita sesuatu yang baru, yang pastinya mengingatkan kepada kita untuk melakukan hal yang sama. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini yang diambil di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Judul dari firman Tuhan perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Out of the box yang akan kita ambil temanya hari ini. Ya teman-teman, kita mau belajar bersama. Pastikan kita mau mengikuti kebenaran firman hari ini, karena percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu akan mengajarkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus memberikan waktu kepada murid-muridnya untuk melakukan perjalanan. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada orang banyak yang kumpul di situ untuk pulang, dan murid-murid melakukan perjalanan misi selanjutnya. Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Lalu Tuhan mengambil waktu untuk berdoa. Murid-murid Yesus melakukan perjalanan.
jauh di tengah myong, mereka meninggalkan pantai. Dan semakin lama, keadaan semakin larut, semakin gelap. Dan waktu menunjukkan pukul 3 pagi, dini hari. Dini hari mereka ada di dalam perahu. Mereka ada di tengah laut. Tiba-tiba datanglah badai. Ada angin menghampiri mereka. Mereka ketakutan, mereka kesulitan. Penerangan yang ada di dalam perahu mereka itu terbatas. Jarak pandangnya pendek sekali. Wah, gimana ini? Badai datang. Apa yang harus kita lakukan? Situasinya sulit. Remaja PDLJ di tempat ini situasinya sulit. Jam 3 pagi. Orang kalau bepergian di siang hari saja, pagi hari atau sore hari, di saat kondisi masih sangat terang, ketika terjadi sesuatu, itu saja masih membuat kita panik. Apalagi dini hari, gelap gulita, penerangan terbatas, takut. Jangan salah, murid-murid mengalami keadaan badai ketika di tengah perahu itu 2 kali. Dan yang Kak Dina bawa hari ini itu adalah yang kedua kali. Yang pertama, ketika dalam perahu terjadi badai, ada Yesus tertidur di sana. Kak Dina percaya semua teman-teman di sini, kalian semua mengingat tentang situasi dan kejadian itu. Tapi yang kali ini berbeda. Kejadiannya lebih dahsyat. Gelap gulita. Menakutkan. Tiba-tiba muncullah seseorang dengan jarak pandang yang begitu dekat. Mereka merasa ada seseorang datang. Tiba-tiba murid yang lain semua panik. Jangan-jangan itu hantu yang datang. Hantu. Mereka tidak berpikir itu orang yang datang, karena secara logika mereka, manusia tidak mungkin berjalan di atas air. Yang berjalan di atas air itu hantu. Murid-murid panik. Murid-murid takut. Wah, situasinya sulit. Ketika murid-murid itu sedang ketakutan, tiba-tiba suara itu berkata, "Tenanglah, jangan takut." Mereka masih tetap tidak percaya, karena mereka tetap berpikir bahwa itu hantu. Tetapi di dalam perahu itu ada beberapa murid. Ada satu orang murid berkata, "Yesus, Tuhan, kalau memang itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Dan murid itu adalah Petrus. Teman-teman, itu di luar dari pemikiran kita. Berani-beraninya kita menantang seseorang untuk mengizinkan kita berjalan di atas air. Itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal. Tidak ada seorang manusia pun bisa berjalan di atas air. Tetapi Petrus melakukan itu. Petrus melakukan itu. Dan Tuhan tahu, ketika Petrus melakukan itu, Tuhan mengizinkan Petrus berjalan menuju kepada Dia. Teman-teman, kalian tahu, ketika Petrus berkata seperti itu, situasinya itu dalam keadaan badai, dalam keadaan angin kencang, gelap gulita, penerangan terbatas. Coba dipikirkan ya. Yesus tidak menghentikan badai itu waktu mengizinkan Petrus berjalan menuju ke Dia. Badai tidak diberhentikan. Tuhan berkata, "Mari, berjalanlah ke sini." Petrus melakukan yang tidak dilakukan oleh murid-murid yang lain.
Petrus tahu persis apa yang dia percayai. Dia tidak bisa lagi berpikir menurut logika manusia, tetapi dia berpikir di luar dari kebiasaan yang manusia pikirkan. Dia berjalan di atas air, keluar dari perahunya, kondisi gelap gulita, berjalan di atas air. Dan ketika perjalanan itu menuju ke Yesus, Tuhan menyertai. Buktinya adalah saat itu badai belum berhenti, dan ketika Petrus mulai ragu dan bimbang, Petrus semua terjatuh. Dan Yesus langsung datang ke mereka dan berkata, "Tenanglah." Dia mengangkat Petrus dan dia menyertai Petrus. Nah, teman-teman PD Lebak Jaya, remaja yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini, dari kebenaran firman Tuhan ini, situasinya memang sulit. Tuhan itu tidak menghentikan badai. Sekarang boleh dikatakan remaja, ya kan? Kalau dikatakan remaja berarti luar biasa, sudah bertumbuh, levelnya sudah next dari level anak-anak ya pastinya. Kak Dina kasih gambaran, Kak Dina kasih cerita. Kak Dina punya anak, mungkin kakak-kakak yang melayani di PD Lebak Jaya juga beberapa punya anak. Ketika anak-anak kita belum bisa melakukan sesuatu, mereka akan bilang, "Mama, aku minta susu." "Mama, buatin susu." Dalam perjalanan waktu, anak-anak itu akan bertumbuh menjadi remaja. Kita sebagai orang tua tetap menyediakan kebutuhan di rumah. Susunya sudah disediakan yang lebih cocok untuk remaja. Tetapi situasinya berbeda. Kalian yang remaja pastinya sudah tahu. Kalian tidak akan bilang begini, "Mama, buatin susu." Tidak. Aku haus. Aku butuh energi. Aku butuh minum susu. Yang kalian lakukan adalah kalian melangkah, pergi ke dapur, kalian membuat susu, kemudian kalian meminumnya. Betul ya? Sampai di sini dipahami? Kak Dina percaya semua dapat ilham yang luar biasa dari Tuhan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan Tuhan kepada kita? Yang pertama, Tuhan itu mau kita bukan lagi meminta apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dalam situasi seperti ini kita juga tidak bisa, "Tuhan, hentikan badai." Tidak. Seperti yang dilakukan Petrus berjalan di atas badai dan Tuhan menyertai. Sama. Yang kita mau lakukan saat ini adalah kita tidak lagi meminta Tuhan menghentikan badai, menghentikan situasi, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah kita berjalan dengan Tuhan, kita itu yang kedua menjadi partner. Kita itu menjadi rekan sekerja Allah. Kalau Tuhan itu bisa melakukan mujizat, Tuhan mau dong murid-muridnya juga melakukan mujizat. Tuhan tidak mau hanya Tuhan yang menghentikan badai, hanya Tuhan yang berjalan di atas air. Tuhan mau Petrus berjalan di atas air, melakukan mujizat yang sama seperti yang dilakukan Tuhan. Yang kedua ini Tuhan juga mau itu terjadi di dalam hidup teman-teman semua. Pelajaran yang kita ambil di hari ini, dua hal mengajarkan kepada kita. Jangan pernah
membatasi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman di Remaja PD Lebak Jaya, ingat, kita bisa melakukan hal besar di luar dari apa yang kita pikirkan. Kalau Petrus bisa melakukan, kita juga percaya hari ini kita melakukan dan kita bisa. Salah satunya apa sih contohnya Kak Dina? Keluar dari zona nyaman kita. Seberapa sadar kita tidak pernah menghubungi teman-teman. Mungkin teman-teman kita saat ini sedang kesulitan. Dalam hal ini saja kita bisa menjadi rekan sekerja Tuhan. Kita menjadi partner Tuhan untuk kita bisa melakukan bagian kita. Puji Tuhan, hari ini kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Even kita melakukan sesuatu yang menurut logika manusia tidak bisa, tapi kita bersama Tuhan, kita pasti bisa. Jangan lupa tidak membatasi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau baca ayat terakhir kebenaran firman Tuhan di hari ini ya teman-teman, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Sekali lagi ya, kita mau belajar membaca, melakukan, mengaminkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Kak Dina mengakhiri firman Tuhan di hari ini. Kak Dina berdoa buat semua teman-teman Remaja PD Lebak Jaya. Doa Kak Dina adalah Tuhan memakai adik-adik dengan luar biasa. Tuhan memakai teman-teman Remaja PD Lebak Jaya dengan luar biasa. Satu hal Kak Dina tambahkan, sedikit aja. Kak Dina melihat di sini ada pemimpin-pemimpin besar di Remaja PD Lebak Jaya. Salah satunya adalah Kak Dina melihat ada event yang tergabung di pelayanan ibadah online. Ayo semuanya, di sini Kak Dina kalau yang beberapa kenal ada Selda, ada Selo, ada Firman, ada banyak. Kalian pemimpin-pemimpin masa depan. Ayo dari mulai sekarang keluar dari zona nyaman, melakukan hal-hal yang di luar pemikiran manusia, dan melakukan kebenaran itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Kami melewati segala sesuatunya. Kami keluar dari zona nyaman ke depannya. Kami mau belajar menjadi partner Tuhan untuk kami melakukan misi Tuhan di dalam kehidupan kami. Karya-Mu tidak terbatas di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Remaja PD Lebak Jaya adalah remaja yang militan di dalam Engkau, yang akan melakukan banyak hal untuk melebarkan pekerjaan-Mu di depan Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih untuk yang melayani di hari ini. Terima kasih untuk ibadah online hari ini. Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Semua, hari ini kakak akan menerangkan tentang sistem poin untuk ibadah online PD Anak Lebak Jaya.
Jadi, ada dua sistem poin. Yang pertama, absensi kehadiran. Adik-adik wajib untuk menuliskan di komentar nama, kelas, serta tuliskan juga apa yang didapat setelah mengikuti ibadah online. Sistem poin yang kedua adalah rekap saat teduh. Jadi, adik-adik mengirimkan foto rekap saat teduh selama 1 minggu di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya. Maksimal pengiriman foto tiap minggu adalah hari Kamis. Nah, di layar sudah ada contoh 1 hari untuk rekapan saat teduh. Jadi adik-adik bisa menuliskan hari, tanggalnya, kemudian ayat saat teduh hari itu dari mana. Lalu kalian juga menuliskan rangkuman yang didapatkan setelah kalian saat teduh. Lanjutkan terus sampai 1 minggu. Bagi adik-adik yang belum tergabung di grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya, kalian bisa menghubungi Kak Wulan ya. Nomornya sudah ada di layar.